Selanjutnya, perkembangan peradaban. Sejarah panjang Turki Utsmani senantiasa diwarnai oleh kegiatan ekspansi kekuasaan dan dihiasi oleh aneka peristiwa perang. Penyebabnya tentu bukan karena wilayah Turki Utsmani yang awalnya merupakan hadiah perang dari Sultan Alauddin II atas kemenangannya, tetapi diakibatkan konstruksi dari berbagai situasi yang menghendaki demikian. Karena itu, rangkaian proses penaklukan penyatuan berbagai wilayah dalam suatu komando pemerintahan Turki Utsmani harusnya dipahami sebagai unsur pembentuk kemajuan peradaban. Hal ini sangat nyata terabah ketika menelaah unsur-unsur bentukan kebudayaan Turki yang merupakan kolaborasi integratif dari kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Ketiga unsur ini dalam kenyataannya masing-masing berkontribusi terhadap kemajuan peradaban Turki Utsmani. Menurut Binas Toprak, sebagaimana dikutip Badri Yatim, bahwa dari kebudayaan Persia masyarakat Turki menyerap ajaran-ajaran yang berhubungan dengan etika, dan tata krama. Dalam istana raja, organisasi pemerintahan dan prinsip-prinsip kemiliteran diperoleh dari kebudayaan Bizantium. Dari kebudayaan Arab, mereka mendapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, dan huruf. Karakter militer yang melekat pada kultur orang Turki Utsmani menyebabkan mereka lebih fokus pada kegiatan kemiliteran, dan ini mengakibatkan kurangnya berkembang pesat ilmu pengetahuan pada masanya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri pula bahwa di zaman kekuasaan Turki Utsmani ini pun tercatat beberapa kemajuan yang menarik dikemukakan. Dalam bidang arsitektur dibuktikan oleh adanya bangunan-bangunan besar yang bernilai arsitek, terutama bangunan masjid. Salah satunya yaitu Masjid Hagia Sophia, yang dimana itu sebelumnya adalah sebuah gereja. Masjid ini itu diperindah oleh Muhammad Al-Fatih, di mana dindingnya ini dihiasi oleh tulisan indah yang terdiri dari Asmaul Husna, nama Rasulullah, dan nama Khalifatur Rasyidin. Di luar masjid bangunan, menara-menara yang menjulang tinggi. Selain itu juga ada Masjid Raja Sultan Al-Fatih dan Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Masjid terakhir ini digunakan sebagai tempat pelantikan Sultan-Sultan Utsmani yang baru. Selain itu juga dalam bidang sastra prosa, kerajaan Turki Utsmani melahirkan sebuah tokoh terkemuka, yaitu Hatip Çelebi dan Elia Çelebi. Yang terbesar dari semua penulisannya adalah Mustafa bin Abdullah, yang dikenal sebagai Hatip Çelebi atau Haji Halif. Dan juga ia menulis buku bergambar Khasi Azunun fi Amai Al-Kutub wa Afunun. Buku ini merupakan sebuah prestasi dari biografi penulisan-penulisan penting di dunia timur bersama daftar dan deskripsi dari lebih dari 1.500 buku berbahasa Turki, Persia, Arab. Sementara itu, Elia Çelebi atau Evliya mengarang buku Seyahatname. Pada masa kerajaan Turki Utsmani, di bidang tarekat juga mengalami perkembangan seperti tarekat Bektashi dan tarekat Maulayi. Dan kedua yaitu tarekat ini banyak dianut oleh kalangan sipil dan militer. Tarekat Bektashi merupakan pengaruh yang amat dominan di kalangan tentara Nesyari, sehingga mereka ini sering disebut tentara Bektashi. Sementara itu, tarekat Maulawi itu mendapat dukungan dari para penguasa yang mengimbangi Yenisari Bektashi. Terima kasih.